Polisi masih menyelidiki kematian diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas dengan kepala terlilit lakban di kamar indekos. Jenazah akan dimakamkan di kampung halaman. Cari kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam, TNI Angkatan Laut mengerahkan alat canggih untuk memantau kondisi bawah air. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Guguran awan panas meluncur ke arah Besuk, Kobokan mencapai 4 km. Selamat sore saudara, selain 3 sorotan utama tadi, beragam informasi menarik dari sejumlah daerah di tanah air akan hadir selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Kendaraan milik pemadam kebakaran Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat terlibat kecelakaan beruntun dan menabrak kios BBM eceran di Simpang Limo Layang, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Akibat kecelakaan, 1 orang meninggal. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di Simpang Limo Layang, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Mobil pemadam ini sebelumnya hendak menuju ke lokasi kebakaran. Namun naas, di perjalanan kendaraan pemadam kebakaran ini justru terlibat kecelakaan beruntun dengan mobil dan sejumlah motor hingga menabrak kios BBM eceran. Akibat kecelakaan, 1 orang meninggal dunia, sementara 10 orang lainnya luka-luka. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Satuan Lalu Lintas Polres Solok Kota. Hilang kendali kemudian menabrak Pertamini yang ada di pinggir jalan, sehingga pada saat itu juga mengakibatkan ada masyarakat yang sedang mengisi BBM menggunakan sepeda motor Scoopy juga ikut tertabrak. Kemudian atas kejadian ini ada 3 orang yang sudah dibawa ke rumah sakit tentara Kota Solok, 1 diantaranya dinyatakan meninggal. Kita ke sorotan lain, duka menyelimuti keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan di Bantul, Yogyakarta. Arya adalah diplomat Kementerian Luar Negeri yang diduga menjadi korban pembunuhan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Karangan bunga tanda simpati memenuhi rumah duka diplomat Arya Daru Pangayunan di Bantul, Yogyakarta. Duka menyelimuti keluarga yang menanti kedatangan jenazah Arya dari Jakarta. Menurut keluarga, jenazah diberangkatkan dari RSCM Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Rabu pagi melalui jalur darat dan diperkirakan tiba Rabu petang. Usai tiba, jenazah Arya akan dimakamkan di pemakaman Sunten yang tak jauh dari rumah duka. Di mata keluarga, almarhum adalah sosok yang pandai, baik, serta bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Saya kenal Daru itu dari SD, Mas. Saya tidak pernah ketemu Daru itu nggak menyenangkan semua. Anaknya memang anteng ya, tapi kalau dia sudah cerita itu saya ngeliatnya passionate banget ya, dia cerita segala macamnya. Jadi kenangan saya dengan Daru itu. Polisi masih menyelidiki kasus tewasnya seorang diplomat Kementerian Luar Negeri yang diduga menjadi korban pembunuhan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Dari hasil olah TKP, diketahui tidak ada barang-barang korban yang hilang. Polisi telah memeriksa 4 saksi, diantaranya penjaga indekos dan istri korban, serta memeriksa kamera pengawas di lokasi kejadian. 3 orang, 3 sampai nanti sama istrinya nyampe ke sini, 4 orang saksi yang akan kita periksa.
untuk sementara masih tidak ada kesimpulan, cuman kita masih dalam tahap penyelidikan temuan mayat. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada barang yang hilang. Pihak Kementerian Luar Negeri bilang korban merupakan diplomat fungsional yang selama ini bertugas menangani isu perlindungan WNI. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menyerahkan penanganan kasus tewasnya Arya Danu Pangayunan ke polisi dan pihaknya tidak mau berspekulasi soal kematian diplomat muda ini. Diplomat fungsional muda dari Kementerian Luar Negeri. Selama ini beliau bertugas dalam menangani isu-isu perlindungan WNI. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kementerian Luar Negeri saat ini sudah menyerahkan kasusnya kepada pihak berwenang dan kita akan mendukung proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami tidak ingin berspekulasi, ya, kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak polisi. Arya Danu Pangayunan ditemukan tewas di sebuah kamar kos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Mulanya istri korban meminta tolong penjaga kos untuk mengecek keberadaan korban di kamar kosnya karena tidak bisa dihubungi. Namun saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lain yang jadi sorotan, Kabid Humas Polda NTB mengungkap berkas perkara kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nur Hadi oleh 2 atasannya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Sementara 2 atasan Nur Hadi yang sudah dipecat mengajukan banding. Baru tadi. 2 atasan korban yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra telah dijatuhi sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Atas putusannya, keduanya mengajukan banding. Namun banding yang diajukan Ibda Haris Chandra ditolak, sementara banding yang diajukan Kompol Imade Yogi Purusa Utama masih diproses. Walaupun dari awal. Bukti-buktinya gimana nih Pak? Sekarang perkara ini sedang dilimpahkan ke Kejaksaan. Tersangka naik banding terhadap keputusan dari hasil sidang kode etik, Pak. Jadi sidang kode etik memang fonisnya adalah PTDH, yang bersangkutan adalah banding. Karena yang satu adalah pangkatnya pamen, sehingga nanti bandingnya ada di Mabes Polri. Yang satunya sudah dilakukan kemarin komisi banding dan hasilnya bandingnya ditolak. Nur Hadi anaknya sangat baik gitu. Kejanggalan kematian almarhum Brigadir Nur Hadi belum terungkap. Keluarga kecewa dan menilai polisi bekerja lambat. Yang membuat kita masih belum percaya, belum yakin sama ini tindakan kepolisian ini. Yang keluarga inginkan apa? Itu ada ya, untuk transparan itu aja lah. Itu yang kita inginkan. Apabila memang betul dia sudah ditahan, kasih informasi benar-benar. Kasih perlihatkan dia bahwa dia itu sudah ditahan, gitu aja. Polisi memang tidak menghadirkan 2 tersangka atasan almarhum dengan pakaian tahanan. Hanya ada dokumentasi untuk memastikan kedua tersangka sudah ditahan. 1 sel 1 orang. Oke, Bisa juga kabur Bang ya? Dipastikan aman dalamnya. Iya, kita ini wajib, itulah namanya perawatan tahanan. Kita harus bisa menjaminkan untuk keamanannya. Bukan hanya kaburnya, masalah kesehatannya, perawatan, seluruh hak-hak hukum daripada tahanan itu harus kita penuhi. Polisi telah menetapkan 3 orang tersangka, 2 atasan korban yang statusnya sudah dipecat, serta seorang perempuan yang diduga terlibat kasus ini. Sedangkan motif pembunuhan masih belum diketahui. Namun Kapolda NTB berjanji transparan menangani kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Ada kaitan dengan yang lain nanti akan diperiksa, ya. Tunggu aja nanti hasil pemeriksaan. Ya. Akan transparan nggak Pak untuk laporan hasil otopsinya Pak? Ya, nanti ada saatnya kita beritahu, ya. 16 April lalu, Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas di kolam renang di sebuah villa di Gili Trawangan, Lombok. 1 Mei 2025, polisi melakukan ekshumasi jasad Nur Hadi. Dan hasilnya terdapat luka-luka di sejumlah bagian tubuh. Tim Liputan, Kompas TV.
Cari kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam, TNI Angkatan Laut mengerahkan alat canggih untuk memantau kondisi bawah air. Selengkapnya usai jeda. Saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Pebuahan, Bali. Guna proses identifikasi, kedua jenazah dibawa ke RSUD Blambangan, Banyuwangi. 2 jenazah yang ditemukan di perairan Pebuahan, Bali diketahui berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, kedua jenazah dibawa ke RSUD Negara untuk diidentifikasi tim dari Polres Jemberana dan DVI Polda Bali. Setelah identifikasi awal, selanjutnya kedua jenazah dibawa ke RSUD Blambangan, Banyuwangi untuk identifikasi lanjutan. Jenis kelamin yang keduanya itu semuanya laki-laki, ya, dengan pakaian yang sudah robek, yang pakai celana gitu. Ya. Baik, untuk proses selanjutnya, tadi saya berkoordinasi dengan Bapak Polres, Pak Danlanal, Pak Dandim, dengan Pak Dokter ya, rumah sakit yang ada di RSUD Jemberana ini. Dan 2 korban yang kita temukan ini akan kita serahkan kepada rumah sakit Blambangan karena semua peralatan lengkap ada di sana. Sementara itu, tim penyelam dari TNI Angkatan Laut terus bersiaga untuk melakukan pencarian dan evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya. Tim membawa alat canggih untuk identifikasi visual, yaitu Remotely Operated Vehicle atau ROV. Kondisi cuaca buruk dan arus bawah laut yang tidak pasti menjadi kendala utama pencarian KMP Tunu Pratama Jaya. Tim penyelam kini berada di pantai Bulusan, Banyuwangi, yang langsung menghadap ke posisi terakhir kapal tenggelam. 15 personel siap menyelam dengan membawa alat ROV untuk membantu pantauan kondisi bawah air. ROV ini berfungsi untuk pencarian di bawah permukaan. Kalau kita sederhanakan adalah drone tapi untuk bawah air. Untuk kesiapannya semuanya sudah ready, mulai dari generator setnya, umbilicalnya, kemudian komputernya, monitornya, semuanya sudah siap. Yang menjadi hambatan utama bagi penyelam pada saat melaksanakan evakuasi di Selat Bali adalah pertama adalah arus bawah air, di mana di sini arusnya sangat kuat, bervariasi. Tiap kedalaman memiliki arus yang bervariasi, melebihi 3 knot. Jadi untuk penyelam harus mensiasati bagi kapan waktu-waktu yang tepat kita bisa melaksanakan penyelaman. Saudara, secercah harapan mulai muncul di tengah masyarakat Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara yang terisolasi. Pasokan listrik yang sebelumnya tak bisa dirasakan penuh oleh masyarakat Enggano, kini kembali normal 24 jam. Secercah harapan menyeruak di kegelapan malam masyarakat Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Sudah 2 malam ini masyarakat bisa merasakan terangnya lampu di malam hari. Mahasiswa yang tengah melakukan pengabdian di pulau ini juga bisa merasakan manfaatnya. Listrik bisa beroperasi 24 jam seiring tersedianya pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga diesel yang jadi salah satu sumber listrik bagi 6 desa di Pulau Enggano. Pematian listrik itu kami sangat terganggu beraktivitas, terutama kami ada yang namanya pengisian logbook kegiatan tiap harinya, Bang. Nah, setelah lampu hidup ini kami bisa beraktivitas lebih dari jam 10 sampai jam berapa untuk mengisi kegiatan logbook itu. Bisa leluasa dalam melakukan menyusun jadwal timeline untuk berbaur ke masyarakat, terus melaksanakan program kerja, terus merencanakan program-program kami di sini tanpa khawatir akan listrik yang
sebentar lagi mati atau kapasitas baterai dan lain-lain gitu. Sebelumnya masyarakat Enggano harus bertahan di tengah keterbatasan pasokan listrik. Dalam sehari, warga hanya mendapat pasokan listrik kurang lebih 12 jam yang hidup terbatas pada siang dan juga malam hari. Selain listrik yang kembali normal, transportasi laut dalam beberapa waktu terakhir tidak bisa berlayar, perlahan mulai terbuka. Jika tidak ada kapal, ya tidak dipanen, sehingga pisang itu membusuk. Solusi ketika kita mau tambah satu kapal lagi, soal lokasinya nggak memungkinkan. Ini bukan soal nggak serius, nggak mau serius, tetapi sudah maksimal. Kapal perintis MH Tamrin yang mengangkut penumpang dan juga barang pada Selasa dini hari berhasil keluar dari Pelabuhan Bengkulu dan bersandar di Pelabuhan Malokoni pada Selasa petang dengan waktu pelayaran selama 16 jam. Kondisi ini jadi harapan baru bagi masyarakat Enggano setelah hidup dalam keterbatasan akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai dalam 4 bulan terakhir. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Jangan kemana-mana dulu saudara, usai jeda kami masih kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Guguran awan panas meluncur ke arah Besuk Kobokan mencapai 4 km. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Kita tiba di paruh akhir Indonesia Update. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan luncuran guguran awan panas hingga 4 km. Meledos Semeru nih, meledos. Erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur disertai kolom abu setinggi 1 km di atas puncak gunung. Tampak pula guguran awan panas meluncur ke arah Besuk Kobokan mencapai 4 km. Dari hasil pemantauan, tidak ada dampak signifikan akibat erupsi. Saat ini Gunung Semeru masih berstatus level 2, waspada. Erupsi dengan ketinggian 1 kilo dari puncak gunung, terus disertai dengan awan panas dengan jarak luncur 4 kilo menuju ke arah Curah Kobokan. Jadi ini ada laporan terkait dampak? Untuk dampak ini tidak ada. Saudara, informasi tadi menjadi penutup Indonesia Update edisi kali ini. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu. Sampai jumpa.